Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Eka Selvianti. Hari ini saya akan membahas mengenai gizi seimbang dan 4 sehat 5 sempurna. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa ya teman-teman, di like, comment, share, and subscribe. Oke, ngomong-ngomong makanan sehat, pasti ingatnya 4 sehat 5 sempurna. Tapi ternyata itu sudah jadul teman-teman. Hari ini saya akan membahas mengenai gizi seimbang nih. Apa bedanya sama 4 sehat 5 sempurna? Gizi seimbang sama 4 sehat 5 sempurna. Pasti semuanya berpikiran pasti sama aja. Itu aja, sumber karbohidrat, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan pasti ada susu nih. Tapi ternyata 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang itu ada perbedaannya. Teman-teman harus tahu nih, apalagi nanti kalau misalnya ada yang nanya, apa sih makanan sehat? 4 sehat 5 sempurna. Waduh, udah jadul ya. Nah, sekarang saya akan membahas bedanya dulu nih, apa 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang. Sudah ada yang pernah tahu lihat gambar seperti ini? Tapi sebelumnya kita bahas dulu nih. Dulu itu kenapa sih ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna atau istilah 4 sehat 5 sempurna? Nah, ternyata 4 sehat 5 sempurna itu dikampanyekan oleh Bapak Gizi Nasional. Ada yang tahu? Yap, Bapak Purwosudarmo pada tahun 1952. Jadi pada saat itu di Indonesia itu terjadi kelaparan sehingga Bapak Gizi Nasional kita itu, Bapak Purwosudarmo itu mengkampanyekan pola makan sehat, yaitu dinamakan dengan 4 sehat 5 sempurna. Itu dia sejarahnya 4 sehat 5 sempurna. Terus apa aja sih yang ada di 4 sehat 5 sempurna? Dari gambarnya aja nih ya, 4 sehat 5 sempurna itu ada 4 kotak komponen bahan makanan dan satu di tengahnya yaitu susu sebagai penyempurna. Apa aja 4 jenis bahan makanan? Yaitu makanan pokok atau sumber karbohidrat. Ada nasi, ada singkong, ada roti, ada mie dan sebagainya yang ditakuti oleh mbak-mbak atau kakak-kakak yang lagi diet itu pasti menghindari makanan-makanan yang sumber karbohidrat, ya kan? Oh enggak ya, enggak dong, karena sudah tahu pola diet yang sehat itu seperti apa. Pasti selalu butuh yang namanya karbohidrat. Oke, balik lagi nih, kok jadi ngebahas itu ya? Oke, komponen yang kedua adalah sumber zat pengatur. Apa aja sih sumber zat pengatur? Yaitu sayur dan buah. Oke, jadi di kotak-kotak itu ada sayur dan buah. Kemudian komponen yang keempat adalah lauk pauk sebagai sumber zat pembangun. Nah, akhirnya disempurnakanlah 4 sehat 5 sempurna itu oleh yang namanya susu. Amazing! Artinya, orang-orang yang sudah minum susu itu berarti sudah makan 4 sehat 5 sempurna. Oke, itu dia 4 sehat 5 sempurna. Tapi pada 4 sehat 5 sempurna itu tidak ada anjuran porsi yang harus dimakan, ya kan? Jadi hanya membahas mengenai sumber jenis bahan makanan yang dimakan sebagai zat pengatur, sebagai zat energi atau zat tenaga, dan sebagai zat pembangun. Tidak ada porsi, tidak ada apa yang harus dilakukan setelah makan atau kegiatan sehari-hari yang harus dilakukan, apa aja. Dan akhirnya pada 4 sehat 5 sempurna itu, ketika kita sudah makan 4 jenis komponen bahan makanan itu, seberapapun porsinya, apalagi ditambah dengan susu, itu sudah menjadi makanan sehat, yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna. Sehingga asalkan 4 komponen bahan makanan itu sudah masuk ke dalam tubuh kita atau sudah dikonsumsi oleh kita, ditambah dengan atau disempurnakan dengan minum susu, itu sudah termasuk yang namanya makanan sehat. Dan akhirnya setelah pola makan 4 sehat 5 sempurna itu terus menerus dilakukan atau dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, maka terjadilah obesitas. Gizi buruk hilang, obesitas datang. Singkatnya,
Sejarah gizi seimbang itu dipraktekkan pada tahun 1992, yaitu dikenal dengan pedoman gizi seimbang. Untuk apa? Untuk menyempurnakan pola makan 4 sehat 5 sempurna agar tidak menjadikan masalah baru atau masalah gizi yang saat ini memang banyak terjadi di masyarakat Indonesia, yaitu obesitas. Oke, itu dia mengenai 4 sehat 5 sempurna dan sekilas mengenai gizi seimbang. Tapi belum dijelaskan nih, apa aja sih yang ada di gizi seimbang atau pedoman gizi seimbang. Dilihat dari gambarnya juga sudah beda ya. Kalau 4 sehat 5 sempurna tadi kotak-kotak kayak gitu, kemudian gizi seimbang bentuknya itu kayak piramid. Kita bisa sebut ini sebagai piramida makanan. Ada tahap-tahapannya. Yang paling bawah sumber karbohidrat atau makanan pokok. Yang kedua adalah sayur dan buah. Selanjutnya kemudian lauk pauk. Kemudian di situ ada minyak, gula, dan garam. Sebelum kita lebih jauh ke piramida makanan nih ya, ada 4 prinsip gizi seimbang nih teman-teman. Yang pertama, mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Jadi jangan itu-itu aja yang makanan kita makan. Yang keduanya, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Nah, ini salah satu bedanya dengan 4 sehat 5 sempurna ya, ada olahraganya. Nah, yang ketiga itu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Mencuci tangan, menjaga lingkungan, seperti itu. Kemudian yang keempatnya menjaga berat badan ideal. Tetap ya, berat badan ideal itu harus selalu dijaga karena sebagai indikator kesehatan tubuh kita. Nah, ternyata teman-teman ini dia yang beda. Pada gizi seimbang itu ternyata ada beberapa hal yang memang ada beberapa anjuran yang memang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah yang paling bawah setelah ada bahan makanan pokok, nah itu ada yang namanya aktivitas fisik atau olahraga ya. Dianjurkan minimal 30 menit setiap hari kita harus melakukan aktivitas fisik. Bisa menyapu, berolahraga seperti senam, sepak bola, jalan kaki. Nah, itu anjurannya. Nah, pada gizi seimbang juga kayak tadi saya pernah bahas bahwa di 4 sehat 5 sempurna itu kan tidak ada anjuran berapa sih konsumsi minyak, berapa sih konsumsi garam dan gula. Ternyata pada gizi seimbang ada nih anjurannya. Berapa sih seharusnya kita konsumsi minyak, garam dan gula? Paling atas. Jumlahnya paling sedikit ya, jangan banyak-banyak. Selain anjuran konsumsi garam, minyak, dan gula, juga ada anjuran bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan atau selalu melakukan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti contohnya PHBS yang biasa dilakukan ataupun pada saat pandemi ini memang harus selalu dianjurkan di perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu mencuci tangan. Jangan lupa juga mencuci tangannya harus seperti apa. Berapa langkah? Oke, 6 langkah. Harus pada tahu ya. Di pedoman gizi seimbang juga dianjurkan untuk kita selalu memantau berat badan ideal. Makanya di video sebelumnya selalu menganjurkan untuk cek berat badan ideal, karena kesehatan kita yaitu di indeks massa tubuh atau berat badan ideal. Jadi kita harus tetap selalu memantau berat badan ideal kita ya, agar tidak underweight ataupun obesitas. Oke? Satu lagi nih, di pedoman gizi seimbang juga ada anjuran minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Jadi asupan cairannya harus cukup juga. Di pedoman gizi seimbang juga ada panduan atau anjuran porsi makan dalam 1 kali makan. Ini kita bisa sebut atau biasa disebut dengan isi piringku. Kita bisa lihat porsi yang seharusnya dianjurkan oleh pemerintah untuk menjaga badan kita agar tetap sehat adalah seperti ini. Ya, seperti itulah panduan porsi makan kita dalam 1 kali makan loh. Bisa ya, jangan terpaku dengan jumlah ataupun bentuknya harus seperti pizza seperti itu, enggak. Tapi diestimasi aja, oh sayuran harus lebih banyak, kemudian makanan pokok harus lebih banyak juga, buah dan lauk pauk juga porsinya disesuaikan. Terus jangan bingung dengan piringnya juga ya. Biasa kita di Indonesia piring seperti apa sih gitu. Jangan piring yang terlalu besar ataupun terlalu kecil.
yang sedang saja. Nah, di bawahnya juga ada anjuran atau contoh, misalnya makanan pokok kita estimasi, misalnya nasi, atau ada juga yang namanya ukuran rumah tangga, misalnya untuk nasi 150 gram itu sebanyak 3 centong. Sama untuk lauk pauk juga seperti itu, contohnya 2 potong sedang ayam. Nah, untuk sayuran juga 150 itu segimana? Harus ditimbangkah? Sekitar 1 mangkok sedang. Jadi diestimasi sesuai dengan ukuran rumah tangga yang biasa kita konsumsi di rumah. Oke, itu dia mengenai 4 sehat 5 sempurna dan gizi seimbang. Sekilas hanya memberikan pencerahan saja bahwa gizi seimbang dan 4 sehat 5 sempurna itu ada perbedaannya, dan gizi seimbang atau pedoman gizi seimbang itu penyempurna dari 4 sehat 5 sempurna agar kita selalu terjaga kesehatan, lakukan terus aktivitas fisik, kemudian porsi makan yang dianjurkan juga kita harus tahu seperti apa, memantau selalu berat badan ideal, dan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat itu merupakan salah satu anjuran dari pedoman gizi seimbang. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya hingga akhir. Jangan lupa ya di share, komen, like, dan subscribe video saya agar selalu mendapatkan notifikasi video saya yang baru dan dapat menginspirasi teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada kesalahan-kesalahan yang saya tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.